Assalamualaikum. Ini bukan vlog ya, ini catatan penelitian. Saya buat video saja sekalian buat dokumentasi dan kalaupun saya kadang-kadang lupa saya bisa lihat lagi. Oke, di project kali ini sudah memesan beberapa alat dari online ya. Kebetulan alat sudah datang semua. Kita lihat alat-alat yang akan kita gunakan untuk project atau penelitian kali ini. Oke, kita buka saja beberapa barang yang sudah kita beli online ya, yang akan kita gunakan nantinya. Saya ada SD card, beberapa SD card, ada yang 16 GB, ada yang 8 GB. Kebetulan dengan dana penelitian yang ada yang terbatas ini, kita beli beberapa SD card yang mudah-mudahan kecepatannya lumayan lah, 80 Mbps ya, bisa buat writing data ke alat kita nantinya. Kemudian kita juga sudah membeli Raspberry Pi yang versi 3 ya. Kita sudah membeli Raspberry Pi yang versi 3 sekaligus casingnya ya, jadi seperti ini Raspberry Pi versi 3. Ini casingnya casing official dari Raspberry-nya, jadi sangat pas ya, pas sekali dengan alatnya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa taruh beberapa pin atau kabel jumper di sini. Di sini ada kabel jumpernya, nanti kita bisa pasang, kita buat sirkuit sesuai dengan keinginan kita programming dan lain-lain itu menggunakan Raspberry Pi ini. Nah, ini sangat fleksibel sekali, casingnya ya, recommended sekali di casingnya. Pas dudukan untuk HDMI, kemudian untuk bagian power, kemudian untuk composite output itu juga pas sekali ini ya. Bagian USB juga sangat pas ya, jadi dudukannya benar-benar pas, dan plastiknya kualitasnya itu bagus ya. Mudah-mudahan sih tidak jatuh ya, kalau jatuh juga ya maneman ya. Nah, kenapa saya pakai Raspberry ini? Karena beberapa keunggulannya, diantaranya bahasa pemrogramannya itu banyak ya, jadi karena dia juga basisnya Linux, jadi lebih mudah untuk dioprek ya. Nah, ini kita udah beli Raspberry plus dengan casingnya. Kemudian selain itu kita juga sudah beli sesuatu, ini kamera ya, kamera official dari Raspberry. Kita buka saja, ini kamera official dari Raspberry. Oke, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini sampai 8 megapiksel kalau nggak salah. Kita bisa pasang langsung ke Raspberry-nya. Jadi keunggulannya, kalau kita mau membuat aplikasi-aplikasi yang misalnya pengenalan objek, pengenalan citra dan lain-lain, kamera ini lebih pas ya untuk kita gunakan di Raspberry dibandingkan kita menggunakan webcam ya. Nah, ini jelas kita beli yang original. Nah, ini barang-barangnya. Kemudian juga saya juga sudah membeli beberapa layar LCD ya. LCD ini layar LCD 16x2. Nah, sebenarnya fungsinya sebenarnya membuat aplikasi yang nantinya itu mudah dipakai, dan juga nantinya itu indikatornya itu kelihatan. Jadi kalaupun tidak ada display dalam bentuk layar, nanti display dalam bentuk LCD kecil ini nanti bisa membantu ketika operasional alat. Nah, ini LCD-nya kita beli beberapa, ada 3 atau 5 kita beli. Kemudian selain itu
kita juga membeli ini apa ini ya, ini adalah, oh ini kita buka saja ya, ini adalah lever motor ya, lever motor ya, ini lever motor, isi motor masalah ini ya, ini nanti kita pasang ke Raspberry nya. Kalau kita ingin menggerakkan motor, bisa kita membuat robot dan lain-lain, ini kita sudah siapkan ya, kita masukkan lagi. Kemudian juga kita juga sudah membeli beberapa sensor ultrasonik ya, ultrasonik sensor. Kita beli ada mungkin ada 3 Pak ya, coba kita buka dulu. Nah, ultrasonik sensor, jadi nanti di project kita nanti kita akan memanfaatkan ini untuk membuat sesuatu yang interaktif ya. Kita pakai ultrasonic sensor, tidak mahal sih sebenarnya, cuman ini ya bermanfaat ya. Kurang lebih jaraknya sekitar 4 meter ya, untuk presisinya ya sekitar 4 meter ya. Nanti kalau dibutuhkan kita bisa beli yang lebih bagus lagi. Kemudian selain itu kita juga sudah membeli official dari remote-nya Raspberry ya. Jadi nggak official juga sih sebenarnya, pakai remote apapun sebenarnya bisa, cuma ini yang sudah apa namanya, sepaket dengan IR sensornya, jadi nanti kita bisa pakai langsung. Kemudian kita juga sudah membeli ini semacam apa ini, kita buka aja ya. Oh ini analog to digital dan digital to analog converter ya. Jadi converter untuk merubah dari sinyal digital ke analog dan analog ke digital. Jadi ini kita pakai nanti untuk mengendalikan beberapa sensor yang analog maupun kita mengendalikan peralatan yang analog dari sumber digital Raspberry, karena Raspberry itu keluarannya digital dan inputannya juga digital. Oh iya, kita sudah beli sensor lagi ini, sensor lagi. Ini adalah sensor ini susah dibuka ya. Ini adalah sensor bau ya, susah bau. Jadi ya dia bisa mendeteksi apa ya, bukan bau sih sebenarnya, sensor udara ya, oksigen, CO2, alkohol dan lain sebagainya, itu bisa kita deteksi dari sensor ini. Nanti kita pakai. Kemudian beberapa kabel ya. Nah, ini jumper kabel, kebetulan kita juga butuh ya, jumper kabel. Ini buat ngambil apa namanya, hasil solderannya gagal ya. Nah, suatu saat kita kadang-kadang membutuhkan ini. Kemudian kita juga butuh ini ya, ini apa ini ya, tinom ya, tinom. Kemudian ujung solder, breadboard sudah kita beli. Ini fungsinya nanti kita bisa pasang-pasang komponen di sini. Jadi nanti percokokan dulu, setelah jadi bisa kita rangkai di sini. Kemudian HDMI ke VGA converter. Ini karena nanti Raspberry-nya bisa koneksi ke monitor, cuman HDMI ya. Kalau kita pakai monitor biasa itu harus pakai converter. Kemudian solder yang kita butuhkan nanti kalau kita mau menyusun alat-alatnya. Dan yang tidak lupa, tidak ketinggalan adalah monitor. Oke, kita sudah memesan juga monitor untuk Raspberry ini. Ya, mungkin penelitian ini mungkin akan lebih ke interaktif ya, lebih ke membuat alat-alat yang interaktif ya. Jadi ada apa namanya, interaksi antara user dengan alat tersebut ya, melalui sebuah sistem yang ya mungkin mudah-mudahan sih berguna ya. Ya memang penelitiannya harusnya berguna ya, ya bisa dimanfaatkan dan bisa menekan biaya yang biasanya mahal ya. Nah, penelitiannya apa nanti kita lihat di video berikutnya. Ini hanya sedikit apa namanya ya, catatan penelitian ya, yang mungkin suatu saat bisa digunakan lagi ya. Dan alat-alat tadi itu sebenarnya akan dimanfaatkan semua. Kenapa saya membeli 2 atau 3 atau mungkin untuk
barang yang sama saya beli ada 2, ada 3, itu karena di dalam proses riset itu kadang itu kita buat itu ada kesalahan teknis, misalnya salah soldernya, kemudian voltasenya salah, kemudian ya banyak hal yang bisa terjadi dan kerusakan itu bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau rusak gimana kalau kita tidak membackup dengan membeli 2 atau 3? Nah, inilah mengapa proses membuat prototipe itu biasanya lebih mahal daripada produk yang sudah jadi, karena produk yang sudah jadi itu dari hasil riset yang sudah dilakukan, kemudian tingkat errornya atau tingkat kesalahannya sedikit, dia diciptakan suatu produk. Jadi seperti itu. Kita jumpa lagi di catatan penelitian selanjutnya. Mungkin kita akan mencoba video berikutnya, kita akan mencoba merangkai beberapa